Oke, saya lanjutkan ya. Ini kondisinya di luar hujan, jadi semoga suara saya masih kedengaran jelas ya. Saya mau melanjutkan, ini yang banyak sekali ditanyakan, yaitu tentang endingnya dari si kaum yang berpandangan absolutis itu tadi. Jadi memang kaum yang berpandangan absolutis itu tadi kan pandangannya mereka mengatakan bahwa uh, matematika itu unchangeable. Dia kebenarannya sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini ceritanya adalah uh, pandangan kaum absolutis ini mengalami masalah pada awal abad ke-20 ketika sejumlah antinomis atau pernyataan yang kontroversi atau kaum-kaum yang mulai menentang itu muncul gitu. Dan salah satu kasus yang diangkat di bukunya Paul Ernest dan kemudian diangkat oleh buku-buku yang lain juga itu adalah kasusnya Pak Frege ini, Gottlob Frege sama Pak Russell gitu. Jadi sebenarnya kalau diceritain itu runtutnya ya kurang lebih mengatakan bahwa Frege itu mengeluarkan beberapa hukum gitu ya, mengeluarkan beberapa hukum yang berkenaan dengan pengetahuan matematika, logika dan ya komponen di dalamnya gitu. Saya pun tidak mengkaji mendalam ya bagian itu, saya tidak tahu lengkapnya hukumnya apa, tapi ada salah satu hukumnya Frege yang disebutkan di hukum kelima Frege, jadi the fifth basic law Frege, Fifth Basic Law. Jadi hukum dasar kelima yang dicetuskan oleh Frege ya, di situ seperti yang saya tulis, yang dia itu sebenarnya membahas tentang himpunan kalau saya tidak salah, menuliskan tentang himpunan gitu. Nah kemudian kalau saya tidak salah baca ya, saya lupa, biar saya bukain bukunya aja ya. Pendapatnya si Pak Frege. Nah ini di sini ya. Jadi apa namanya? Pak Frege ini salah satu ahli yang saat itu dikatakan bahwa uh, apa rumusannya atau pendapatnya tentang berbagai macam hal tentang pengetahuan matematika saat itu adalah salah satu yang cukup foundation gitu ya, cukup mendasar lah ya dalam matematika. Nah kemudian muncullah Pak Russell yang bisa menunjukkan ada sebuah kontradiksi dalam hukumnya Pak Frege gitu. Nah hukum yang mana ditunjukkanlah, ini loh hukum yang kelima ini ada salah satu sifat yang bertentangan gitu. Hukum yang mana? Nah ini munculnya di sini. Nah, the problem lay in Frege's fifth basic law. Jadi muncul di hukum Frege, hukum dasar kelima yang dicetuskan oleh Pak Frege ini, which allows a set to be created from the extension of any concept. Jadi yang menyebutkan bahwa sebuah himpunan itu dapat diciptakan dari perluasan berbagai macam konsep gitu. Dan sifat-sifat maupun konsep yang bisa diaplikasikan pada set ini. Jadi hukumnya itu membahas tentang itu gitu kira-kira. Russell produced his well-known paradox by defining the property of not being an element of itself. Jadi Pak Russell ini menyebutkan sebuah kontradiksi pada sifat yang mengatakan ini, ada salah satu sifat yang menyebutkan not being an element of itself. Jadi ada salah satu hukum, saya tuh nggak tahu bunyi lengkapnya gitu ya, saya tuh sudah coba cari-cari tapi kayaknya nggak terlalu lengkap. Ada di punya Prof Hardi itu pun bahasanya kayak kurang mudah dicerna juga gitu ya. Nah Pak Russell ini mau menunjukkan dengan menggunakan ini sifat yang ini, ternyata ada ternyata ada kontradiksi gitu loh. Nah opini Pak Russell ini tadi terkenal sekali yang disebut dengan paradoks Russell gitu. Jadi sebutannya adalah paradoks Russell. Nanti boleh googling aja gitu ya, sambil googling paradoks Russell gitu, sambil nanti cerita sambil nanti dibaca-baca kira-kira isinya apa gitu. Nah hukum Frege disebutkan bahwa hukumnya Pak Frege itu menyebutkan allows, jadi menyebutkan mengizinkan allows the extension of this property to be regarded as sets. Jadi kalau dia menyebutkan bahwa kalau ada hal-hal yang kiranya itu memenuhi properti atau sifat yang disebutkan itu tadi, maka itu bisa dianggap sebagai suatu himpunan gitu. Tapi kemudian himpunan ini yang tadi itu adalah elemen dari dirinya sendiri gitu. And only if it is not, atau
jika dan hanya jika gitu ya, jika dan hanya jika dia bukan dirinya sendiri. Nah ini tuh suatu kontradiksi gitu menurut Pak Russell gitu. Jadi ini ada sebuah pertentangan di hukum itu gitu. Jadi kalau translate-nya seperti apa karena saya nggak tahu lengkap ya, namanya kalau sepotong itu kita nggak bisa menjudge, sehingga saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa pertentangannya di situ gitu. Jadi yang banyak ditanyakan tentang hukum Fresh ini adalah pertentangan tentang konsep himpunan yang saat itu sedang dibahas Pak Russell gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah kontradiksi gitu. Dan sebenarnya setelah itu hanya permulaan gitu. Setelah itu kemudian muncul beberapa pandangan-pandangan lain lagi yang membahas tentang beberapa kontradiksi yang lain. Ini other contradiction also emerge. Jadi muncul juga in the theory of sets and in the theory of function. Jadi muncul juga di pembahasan tentang teori-teori himpunan dan juga di teori-teori tentang fungsi, sehingga kemudian banyak kemudian para ahli yang sudah berarti di matematik pun yang dikatakan katanya ilmunya itu unchangeable, unchangeable tadi ya, dan benar-benar katanya kebenarannya mutlak, ternyata ada juga yang sedikit yang kurang pas gitu, sehingga kemudian kaum absolutis ini mendapat banyak kritik dari kaum yang disebut sebagai kaum fabilis. Jadi banyak memberikan kritik tentang pandangan-pandangan dari kaum absolutis gitu, sehingga kemudian di kaum absolutis sendiri itu terbagi menjadi beberapa aliran, bukan terbagi sih, kemudian akhirnya lahirlah beberapa aliran-aliran yang memecah filsafat matematika itu ke dalam beberapa aliran gitu. Jadi disebutkan di sini kemudian, ini akhirnya memunculkan beberapa three major schools. Schools-nya ini diartikan bukan sekolah ya, tapi diartikan sebagai kaum, pandangan atau macam-macam lah ya. Kalau saya mengartikannya sederhananya aliran saja ya. Muncul aliran logisism, formalism, sama konstruktivism. Jadi kaum logisis, formalis, sama konstruktivis gitu. Mereka punya pemahaman sendiri-sendiri tentang matematika itu seperti apa gitu. Kalau sederhananya ini ada di bukunya Pak Hardy, tapi sayangnya karena bukunya itu, kalau Anda punya kakak tingkat yang kenalan boleh pinjam ya, bukunya Pak Hardy Suyitno, tapi bahasanya agak susah gitu selebihnya, tapi di situ ada bagian ini. Jadi ada muncul tiga aliran, ada beberapa aliran lain sih di sana. Nanti ini mungkin juga akan muncul di pembahasan kelompok-kelompok setelahnya. Nanti di bagian filsafat matematika di belakang mungkin ini akan muncul kembali gitu ya. Jadi kalau sederhananya saya jelaskan, kaum logisism itu berarti mereka mengatakan bahwa matematika itu sebenarnya intinya atau inti utamanya dari matematika itu sebenarnya terletak di logika gitu. Jadi poin utamanya matematika itu adalah logika. Kenapa? Karena dia tersusun secara struktural dan jelas gitu, harus logis dan sistematis gitu. Itu pendapatnya kaum logisism. Sedangkan kaum formalisme ya, aliran formalisme berpendapat bahwa matematika itu adalah salah satu pengetahuan yang sifatnya formal. Jadi kalau nggak formal bukan matematika gitu. Formal itu dalam bentuk apa? Kalau mereka menganggap formal itu artinya matematika itu sebuah ilmu yang benar-benar bisa disimbolkan on paper gitu. Di sini saya coba, kalau nggak salah saya highlight sini ya, coba saya ulang sebentar. Logicism is a school of thoughts that regards pure mathematics as part of logic. Jadi mereka menganggap matematika itu adalah bagian dari logika gitu ya, intinya logika lah intinya seperti itu. Karena mereka berpendapat dua klaim seperti ini, ada dua klaim yang mereka anggap paling utama, yaitu all the concept of mathematics can ultimately be reduced to logical concept. Jadi semua konsep dalam matematika itu sebenarnya bisa dibahasakan dalam bahasa logika gitu. Yang dulu kita bahas di semester 1 itu gitu. Saya bilang logika itu basicnya banget gitu. Karena memang bahasanya orang matematik itu dengan logika gitu. Terus ini all mathematical truths can be proved from axioms and rules of inference of logic alone. Jadi semua kebenaran dalam matematika itu dapat dibuktikan gitu dengan menggunakan aksioma-aksioma yang sebelumnya dan aturan-aturan, tapi dengan menggunakan aturan inferensi yang jelas. Nah, itu kan struktur banget kan di logika kan yang kita bahas semester 1 kemarin itu kan. Nah, itu benar-benar menyusun
menjadi landasan dari menetapkan kebenaran dari suatu pengetahuan matematika gitu. Makanya saya bilang kalau dulu kan saya strict banget ya aturannya ya. Kalau mau membuktikan tuh begini. Nah itu karena memang dia salah satu fundamental gitu, fundamental juga di matematik gitu ya. Gitu. Sehingga ini kemudian kelompok logisism ini cukup membantu lah ya, cukup membantu kembali menguatkan bahwa matematika itu adalah suatu pengetahuan yang kebenarannya bersifat absolut gitu menurut mereka gitu ya, karena dalam logika ya seperti itu, kita menganut runtutan yang benar dari awal, mulai premis kita sudah benar, aturan kita benar, maka kesimpulan pasti benar gitu menurut mereka gitu ya. Tapi ada catatan juga sih, ini Pak Russell juga menyebutkan sebenarnya. Jadi Pak Russell ini salah satu pakarnya di logisism, jadi di kaum logis. Nah, tapi disebutkan juga, thus not all mathematical theorems and hence not all the truth of mathematics can be derived from axiom of logic alone. Jadi Pak Russell pun menyebutkan bahwa sebenarnya teorema-teorema dari matematika dan termasuk juga nilai kebenaran matematika yang lain itu tidak bisa derive. Jadi tidak bisa, ada kata alone di belakang, berarti tidak bisa hanya diturunkan dari aksioma-aksioma dari logika saja gitu. Ada banyak hal lain yang juga ikut terlibat gitu. Sehingga logisism ini juga tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa kita anggap yang paling oke gitu. Kemudian ada kaum lain yang berpendapat tentang matematik itu adalah bentuk formal gitu. Jadi ini, in popular term, formalism is the view that mathematics is a meaningless formal game played by mark on paper following rules. Jadi kalau di tim aliran formalism, mereka menganggap matematik itu tidak bisa tidak bisa disebut matematik kalau dia itu tidak bisa diformalkan gitu. Jadi apa-apa itu formal gitu. Kalau dia itu bisa ditulis dalam bentuk simbolik yang resmi, yang runtut, yang on paper dengan pembuktian yang lengkap, yang runtut gitu, itu berarti dia belum matematik gitu. Jadi matematik itu dasarnya ya gitu menurut mereka, semua yang ada dalam matematik itu bisa ditulis dalam bentuk simbolik dan pembuktian yang resmi gitu. Kalau Anda masih ingat dulu kalau semester 1 kan ketika pembuktian kan saya bilang ini oret-oretannya, nanti bukti formalnya ditulis seperti ini. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu termasuk gitu. Jadi orang yang beraliran formalis itu matematik menurut orang formalis ya itu berpendapat bahwa kalau matematik itu harus bisa ditulis dalam bentuk formal seperti itu, kayak gitu. Itu termasuk kaum formalism, itu termasuk seperti itu, orang-orang formalism ya. Mereka ini pendapatnya seperti ini, klaimnya seperti ini, bahwa pure mathematics can be expressed as an uninterpreted formal system in which the truth of mathematics are represented by formal theorems. Jadi semua itu bisa diformalkan gitu menurut mereka gitu ya, seperti itu. The safety of this formal system can be demonstrated in terms of their freedom from inconsistency. Jadi bisa dikatakan sistem atau aturan formal itu tadi yang kayak simbolik dan seterusnya itu dapat ditunjukkan, demonstrated in terms of their freedom from consistency. Jadi karena dia itu bebas dari inkonsistensi, jadi selalu konsisten gitu, maka dikatakan bahwa sistem formal itulah adalah sistem yang paling aman sebenarnya dalam matematik untuk pembuktian kebenaran gitu. Karena apa? Karena dari awal kan dia harus konsisten gitu. Sifatnya formalisme itu kan pembuktian kan dari awal kan harus konsisten. Jadi tidak ada ketidakkonsistenan di dalamnya gitu. Karena dia selalu dari awal konsisten, maka dia pasti jelas terjamin kebenarannya gitu. Ini the safety of this formal system. Seperti itu kira-kira ya. Itu menurut pendapatnya kaum formalism gitu. Tapi ada lagi juga catatan pasti di sini. Not all the truth of mathematics can be represented as theorem of formal system. Jadi tidak semua nilai kebenaran matematika itu bisa direpresentasikan sebagai teorema dalam sistem yang formal gitu. And furthermore, the system themselves cannot be guaranteed safe. Jadi sepertinya belum bisa dijamin juga, itu kan menurut pandangan mereka saja gitu ya. Terakhir, kaum konstruktivis ini berpendapat bahwa matematika itu dikonstruksi sebenarnya. Jadi matematika itu dikonstruksi oleh seseorang. Jadi
kita itu mendapatkan pemahaman matematika dan kebenaran matematika itu dari konstruksi kita sendiri gitu. Nah, karena itu konstruksi kita sendiri, maka bisa jadi konstruksi saya dengan konstruksi orang di belahan bumi yang lain bisa berbeda gitu menurut mereka gitu. Berbeda dalam hal apa? Bisa jadi berbeda dalam hal simbol, bisa jadi berbeda dalam hal aturan dan seterusnya gitu. Seperti itu sih konstruktivis ini. Kasarnya dia lebih bebas lah, agak sedikit lebih tidak kaku gitu ya. Tidak kaku. Ini, these mathematicians share the view that classical mathematics may be unsafe and that it needs to be rebuilt by constructive method and reasoning. Jadi mereka itu berpendapat bahwa matematik itu sebenarnya kebenarannya ya cukup absolut, tapi mereka tidak terlalu sepakat dengan si matematik yang jenisnya klasik kayak logisism, formalism, seperti itu. Mereka kurang sepakat gitu. Jadi matematik itu bisa dikonstruk oleh siapa saja kok, nggak harus dengan bahasa-bahasa simbolik, nggak harus dengan bahasa-bahasa yang resmi, nggak harus dengan menggunakan logika gitu dan seterusnya. Mereka agak sedikit lebih bebas gitu, kayak gitu. Jadi ini 3 aliran utama. Ada lagi sih aliran intuisionis dan macam-macam, tapi di buku ini hanya dibahas 3 itu gitu, kira-kira seperti itu. Kenapa yang bagian ini kemarin tidak saya cantumkan di materi? Karena sebenarnya saya menunggu memang ini mau saya buka setelah kita diskusi gitu. Jadi diskusi kita tentang kemutlakan, kebenaran yang mutlak, matematika itu mau pasti atau tidak, itu sebenarnya mau kita diskusiin dulu. Kalau sudah diskusi, baru kita nanti akan mempelajari, oh ini loh ternyata ada aliran ini seperti itu. Tapi sayangnya ternyata kurang berlangsung lancar gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Ini buku Paul Ernest itu sudah banyak sekali yang membahas di luar sana. Anda boleh nanti sharing-sharing tambahan lainnya. Kalau ada kekurangan atau kalau ada tambahan, boleh, monggo silakan nanti ditanyakan ya, di komen juga boleh. Atau ya, kira-kira seperti itu tambahan dari saya untuk yang materi. Setelah ini saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat diajukan. Semoga tambahan ini tadi bisa membantu mengklirkan yang materi kemarin gitu ya. Terima kasih.